Halo semuanya, pada video ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah halaman website dapat berinteraksi dengan kita menggunakan JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang memungkinkan kita melakukan hal-hal yang kompleks pada sebuah halaman web. Misalnya, menambahkan animasi, membuat map, atau misalnya sebuah halaman web datanya update terus, misalnya ada angka yang selalu update, counting, atau bisa juga misalnya ada sebuah halaman video yang otomatis nge-scroll dan lain-lain. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman karena dapat digunakan untuk proses pengolahan data seperti penjumlahan, pengurangan, dan fungsi matematik lainnya. Nah, untuk kali ini, biar belajarnya ada goals yang jelas, kita akan menyelesaikan sebuah use case, di mana use case-nya adalah kita membuat sebuah halaman login yang digunakan untuk menginputkan username dan password. Apabila username dan passwordnya benar, maka akan diarahkan ke halaman landing page. Apabila username dan passwordnya salah, maka halaman ini akan menampilkan informasi bahwa data yang dimasukkan tersebut salah. Oke, langsung aja. Sebelum memulai, kita pastikan sudah mempunyai sebuah halaman. Misalnya di sini saya menggunakan sebuah halaman web dengan nama landingpage.html. Jika belum mempunyai, bisa download dulu atau ngeklon dari repository ini. Oke, saya sudah punya halamannya. Langkah pertama adalah membuat sebuah halaman dengan nama login.html. Kita klik new files, kemudian ketikkan login.html, enter. Nah, di sini langsung create files. Nah, langkah berikutnya adalah membuat login form. Kita masukkan HTML biasa. Langsung di sini kita bisa mengganti judulnya, misalnya login. Kemudian kita tambahkan isian login form. Kita masukkan dulu elemen form. Actionnya biarkan kosong aja dulu. Kemudian login itu ada username, ada password, kemudian biasanya ada sebuah tombol login. Kita masukkan input biasa, kita tambahkan placeholder, misalnya username. Kita tambahkan input lagi. Karena kita akan memasukkan password, kita tambahkan di sini password, placeholder, password. Kemudian satu lagi kita tambahkan tombol login. Seperti ini. Kita coba dulu lihat hasilnya seperti apa. Halaman login seperti ini. Passwordnya kelihatan. Nah, biar agak bagus, kita bisa letakkan ini di tengah. Misalnya kita tambahkan di sini style center. Oke, kemudian biar ke tengah sini kita tambahkan misalnya margin top 200 pixel misalnya. Nah, sudah di tengah seperti ini.
Nah, untuk tampilannya username sama password bisa ke bawah atau seperti ini aja cukup. Nah, biar agak kelihatan di sini bisa tambahkan tulisan, misalnya di sini kita tambahkan tulisan login. Oh, di sini berarti marginnya ini dihapus, kita pindah ke sini. Nah, di sini kita tambahkan misalnya pakai H1 aja. Login, nah tinggal diketengahkan, kita tambahkan nah, kita bisa coba pakai inspect elemen. Login ini kita tengahkan misalnya pakai text center. Nah, bisa juga seperti itu. Berarti di sini kita tambahkan lagi style. Nah, atau stylenya kita coba yang pakai teknik embed. Nah, di sini tambahkan H1, tambahkan text line center. Udah di tengah. Nah, biar ini juga bersih, kita pindah ke bagian atas head ini, kita tambahkan berarti misalnya form text line. Oh, atau gini aja, biar karena ini sama, kita tambahkan di sini aja form. Style yang di sini dibuang. Kalau sudah ada H1 form ditaruh di tengah, H1 form ditaruh di tengah. Nah, oke, udah di tengah. Kita coba zoom. Oke, langkah berikutnya, loginnya udah ada, tambahkan script elemen. Nah, untuk menambahkan script elemen ini bisa digunakan untuk menambahkan JavaScript. Bisa diletakkan di atas ini. Tapi karena kita di tahap berikutnya adalah membutuhkan DOM, itu adalah kalau lihat di sini, oh ya, kita menggunakan referensi dari MDN, Mozilla Developer Network, yang dimana web ini digunakan untuk referensi seputar HTML, CSS dan JavaScript. Nah, kalau kita lihat di sini ada bagian JavaScript itu banyak yang harus dipelajari ya. Karena dia bahasa pemrograman, tentu dia mengenal variabel. Seperti saya katakan tadi, karena bahasa pemrograman, dia bisa melakukan operasi-operasi matematik, operasi manipulasi tulisan, array, kemudian ada struktur kontrol atau pengkondisian, nanti kita juga akan pakai ini. Kemudian ada loop atau pengulangan, ada function dan seterusnya. Nah, yang akan kita gunakan adalah DOM scripting. DOM scripting ini digunakan untuk memanipulasi elemen dari HTML. Seperti pada use case kali ini. Nah, kalau di langkah selanjutnya kita akan mengambil elemen tombol login, inputan username dan inputan password. Nah, agar elemen ini bisa diambil, berarti prosesnya itu adalah HTML-nya di-render dulu, baru diambil elemennya. Oleh karena itu, menambahkan elemen script ini harus diletakkan setelah elemennya di-render atau ditampilkan. Jadi proses HTML itu kan dari atas ke bawah. Menampilkan judul, menampilkan ini, input, ini prosesnya seperti itu. Sehingga agar elemen ini bisa diambil, kita harus meletakkan elemen scriptnya di bagian bawah. Script seperti ini. Menambahkan elemen script. Nah, berikutnya langkah keempat ini kita diminta untuk
mengambil elemen tombol login. Nah, di sini ada tombol login. Nah, untuk mengambil elemen tombol login ini, langkah yang paling gampang, kita bisa menggunakan ID dari elemen tersebut. Input ini belum ada ID-nya, kita bisa tambahkan ID sama dengan misalnya tombol. Karena di sininya ID-nya tombol, kita bisa membuat sebuah variabel. Jika variabelnya nilainya tetap, kita bisa gunakan keyword const. Nama variabelnya misalnya tombol sama dengan. Nah, untuk mengambil elemen ini, kita gunakan perintah dokumen, kemudian query selector. Seperti ini. Nah, yang diambil apa? ID-nya. Sehingga di sini kita masukkan ID-nya dengan cara ID itu sama seperti penggunaan CSS. Kita bisa manggil elemennya, tapi kalau selektornya berupa elemen, nanti kan input ada 3. Nah, kita gunakan ID. ID itu kalau di CSS pakainya pagar, namanya tombol. Nah, tombolnya sudah diambil. Berikutnya username sama password. Gunakan langkah yang sama. Const misalnya username, berarti untuk memudahkan, misalnya karena ini objek, kita tambahkan di sini bn atau button tombol gitu. Kemudian untuk username-nya misalnya kita tambahkan tx, itu text username sama dengan dokumen dot query selector sama. Nah, username juga kita tambahkan ID. Berarti di sini kita ID-nya username. Di sini juga username. Berikutnya ID, password. Kita const tx password sama dengan dokumen dot query password. Oke, sekarang elemennya sudah diambil. Ada elemen tombol, elemen username, elemen password. Untuk penamaan variabel ini sebetulnya bebas, bisa langsung tombol kayak tadi, tapi biar membedakan bahwa ini objek atau variabel asli username-nya, saya tambahkan di sini bn untuk button, tx untuk teks. Password itu kan sebetulnya sama aja teks, cuma bedanya kalau dia password, nah ketika kita input, apa yang kita tulis nggak kelihatan. Oke, berikutnya buat agar objek tombolnya ketika diklik akan bereaksi. Kita di sini tambahkan bn tombol, tambahkan add list event listener. Ketika diklik, nah, kemudian tuliskan, suruh ngapain ketika diklik, function. Nah, seperti ini. Misalnya ketika diklik menampilkan pop-up atau pesan alert klik, berarti tombol diklik gitu ya. Kita coba di refresh dulu, coba klik, nah klik. Sekarang setelah tombolnya diklik, dia akan, tombol button ini ketika belum ditambahkan JavaScript, dia belum ada aksi apa-apanya. Oke, berikutnya tambahkan kode untuk mengecek username dan password. Oke, nah kita ini diubah karena kita nggak usah diklik. Username dan passwordnya dicek. Caranya gimana? Untuk ngecek itu kan if tx username
Oh, bentar. Sebelum dicek, kita cek isinya bagaimana. Kita coba mengecek isinya dengan perintah console log tx username dot nggak ada ya, get value nggak ada. Coba pakai ini dulu. Apa yang terjadi? Console log itu untuk debugging atau melihat Ctrl Shift I. Nah di sini console log itu nanti akan muncul di sini harusnya. Coba login. Oh sorry, belum di refresh. Kosong, kita coba tambahkan. Ah benar. Kita gunakan value ya. Ini di komen aja karena nggak digunakan. If tx username dot value sama dengan, nah ini jadi di pemrograman itu kan kita bisa membandingkan sebuah nilai. Nah di JavaScript untuk membandingkan sebuah nilai itu menggunakan atau mengkomparasi sebuah nilai itu menggunakan sama dengannya. Kalau mau dicek apakah itu sama, menggunakan sama dengan yang ditulis 2 kali. Misalnya jika username-nya guruku, maka console log dot username Anda benar, misal ya. Kita coba refresh lagi, kita A, nggak ada apa-apa. Kita coba gueroeku, username Anda benar. Oke, kita cek lagi, berarti if tx password sama dengan passwordnya ggwp, misal console log password Anda harus pakai petik, password Anda benar. Kita coba di refresh lagi, kosong, nggak ada apa-apa. A, nggak ada apa-apa. Gueroeku, user Anda benar, passwordnya masih kosong, passwordnya diisi masih kosong, ggwp. Nah password Anda benar, berarti secara logik sudah sesuai ya. Add go to open if username dan passwordnya benar. Nah ini kan dicek satu-satu. Kita juga bisa berbagai logika ya sebetulnya. Kalau seperti ini kan dicek satu, tampilkan benar atau salah. Kita pakai logic lain. Ini kan yang diminta adalah jika username dan passwordnya benar, maka akan membuka halaman landing page. Kita ini jadikan komen dengan pendekatan yang sama. Jika, nah berarti di sini copy aja, dan di JavaScript bisa menggunakan seperti ini. Jika username dan passwordnya benar, maka buka landing page. Caranya gimana? Window.location, masukkan namanya landing page.html. Jadi kalau tadi ini dicek satu-satu, jika benar akan dituliskan di konsol. Nah sekarang jika keduanya benar, ini kalau salah satunya salah, ya dia nggak akan mengeksekusi yang ada di dalam ini. Seperti itu. Kita coba refresh. Jika user passwordnya ngarang, nah ini A, kita coba gueroeku, usernya benar,
passwordnya cuma A, nggak ada aksi apa-apa, kita coba GGWP. Nah, sudah berhasil karena user dan passwordnya benar, maka dia akan dialihkan atau membuka landing page. Berikutnya, jika username dan passwordnya salah, maka akan menampilkan informasi username password salah. Itu tinggal jika salah berarti else console log informasi salah, user dan password Anda salah, username misalnya seperti ini. Kita refresh, di back, refresh, A lagi. Nah, username dan password Anda salah. Username dan password Anda salah karena walaupun username benar, passwordnya salah, karena kan di sini N itu artinya baik username maupun passwordnya harus benar. Kita coba di sini A, di sini ganti GGWP. Login, masih salah, username password salah. Kenapa? Karena tadi username-nya A, passwordnya GGWP. Jadi sekali lagi N di sini, tanda N ini dan dua kali itu harus membandingkan kanan dan kiri dan harus sesuai. Nah, ini kan nggak kelihatan nih, kalau nggak semua orang membuka konsol kayak gini kan nggak kelihatan apa yang terjadi. Nah, kita bisa menggunakan informasi alert. Ini dijadikan komen dulu. Bisa kita ganti dengan alert username dan password Anda salah, silakan dicek kembali. Bisa seperti ini. Udah simpan, pastikan di sini. Kalau belum disimpan itu ada tandanya. Nah, ini ada tandanya putih. Simpan, di refresh. Kalau kosong berarti username sama passwordnya salah. Nah, username dan password salah. Oke. Kemudian enggak betul GGWP. Nah, selesai. Sehingga challenge-nya adalah membuat login dan memasukkan username dan password. Jika benar masuk ke landing page, jika salah akan keluar informasi. Keluar informasinya bisa berbagai teknik ya, bisa pakai alert atau menampilkan di sini. Nah, di sini misalnya username sama password salah, warnanya merah. Itu challenge buat kalian. Gimana? Tertantang? Nah, untuk referensinya kita bisa lihat di yang ini sama di JavaScript fundamental. Nah, tadi ada variabel pengolahan teks untuk ngecek apakah sebuah teks sama atau enggak berdasarkan inputan. Kemudian ada kondisi, kita menggunakan if else, banyak, ada switch dan seterusnya. Tapi di video kali ini kita cuma menyelesaikan use case bagaimana penggunaan JavaScript agar webnya lebih interaktif. Mungkin itu, terima kasih. Jangan lupa challenge-nya.